Hai, selamat datang di dunia dalam cerita. Cerita apa ya kali ini? Nah, kali ini storyteller akan bercerita mengenai sebuah benda yang selalu kita kenakan di setiap aktivitas. Bisa dikatakan benda ini sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Kain. Nah, coba tebak kapan ya manusia mengenal kain atau tekstil? Ada beberapa teori yang menduga bahwa tekstil sudah ada sejak zaman Neolitikum, atau bisa juga disebut zaman Batu Baru, yakni sekitar 8000 hingga 2000 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini sudah ditemukan alat tenun, misalnya gelondong benang atau alat tenun batu, yang membuktikan adanya proses pemintalan dan penenunan di zaman itu. Kemudian, di saat manusia mulai membangun kota, tekstil makin banyak dibuat dari beragam jenis serat. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti tenunan di zaman peradaban kuno yang bisa kita temukan. Hanya dari beberapa negara saja yang bisa dijumpai beberapa hasil tenunan, seperti di negara Mesir dan Peru. Di Mesir ditemukan tenun lena yang sudah berusia 6000 hingga 7000 tahun. Dan kain dengan pola-pola tertentu yang dibuat dengan teknik tapestri pada abad 15 sebelum Masehi. Sedangkan di Peru ditemukan tekstil berupa katun dan wol bulu lama. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, bangsa Mesir dinilai sudah terampil menenun kain lena dari rami halus. Selain berdasarkan penemuan berupa secarit kain lena halus, pendapat itu juga didukung oleh temuan sejumlah mumi tahun 2500 sebelum Masehi yang terbungkus kain lena bermutu sebaik produk sekarang. Nah, pastinya nih, para listener tidak asing kan dengan penampakan mumi? Juga pada tahun 3000 sebelum Masehi, masyarakat lembah sungai Indus yang saat ini merupakan wilayah Pakistan dan India bagian barat telah menggunakan katun kapas. Bahkan konon, di saat yang bersamaan masyarakat di Amerika telah mengolah kain sejenis itu. Sedangkan masyarakat di Cina sejak sekitar tahun 2700 sebelum Masehi telah mengusahakan ulat sutra. Selain mengembangkan alat tenun khusus untuk serat sutra, perkiraan ini didukung temuan potongan kecil sutra tenun berbordir menempel di patung perunggu dari dinasti Shang, yaitu sekitar tahun 1523 hingga 1028 sebelum Masehi. Nah, penyebaran tekstil dari timur ke barat ini dimulai tahun 300 sebelum Masehi saat bala tentara Iskandar Agung membawa pulang ke Eropa benda-benda katun dari wilayah Pakistan. Mereka lantas mengembangkan perdagangan kain secara besar-besaran dengan mengimpor pakaian wol dari Inggris, gaul saat ini menjadi negara Prancis dan Spanyol, kain lena dari Mesir, katun dari India, serta sutra dari Cina dan Persia saat ini Iran. Nah, sayangnya sedikit sekali tekstil yang bertahan dari masa kekaisaran Romawi di barat dan dinasti Han, yaitu sekitar 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi di timur. Tekstil makin berkembang dengan sangat pesat ketika revolusi industri dimulai. Industri tekstil di Eropa mulai bangkit antara tahun 400 awal dan 1500-an. Inggris, Italia bagian utara, dan Flanders kini meliputi sebagian Belgia, Prancis, dan Belanda jadi pusat produksi bagian wol. Sedangkan Italia jadi pusat produksi sutra. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1200-an, mulai dipakai roda pemintal, selain ditemukan mesin pembuka kokon sutra. Nah, perkembangan penting industri tekstil terjadi setelah abad pertengahan, yaitu 1100 hingga 1500. Namun, kemajuan terhebat berlangsung saat revolusi industri, yakni pada abad 17 hingga awal abad 19. Revolusi industri memang berkaitan dengan revolusi industri tekstil. Ini karena membanjirnya penemuan baru di Inggris yang berakibat melonjaknya produksi benang dan kain. Penemuan hebat itu antara lain alat pintal pertama yang mampu memintal beberapa benang sekaligus yang dikenal dengan spinning jenny.
oleh penemunya yaitu James Henry Griffiths pada tahun 1764. Mantan tukang cukur Richard Arkwright pada tahun 1769 mematenkan water frame atau bisa juga disebut sebagai alat pintal bertenaga air. Pada 1973, seseorang berkebangsaan Amerika, yakni Eli Whitney, mengembangkan mesin pemisah biji kapas. Alhasil, pabrik tekstil berbahan baku kapas semakin meningkat pesat. Hampir sepanjang sejarah, orang hanya menggunakan serat alam. Namun pada tahun 1884, ahli kimia Prancis Hilaire Cardonet mengembangkan cara praktis menghasilkan serat buatan, serat yang kini dikenal sebagai rayon. Pertama kali dihasilkan di Amerika Serikat pada tahun 1910 dan disebut sutra buatan. Willis Hochreiter, ahli kimia Amerika, mengembangkan nilon pada pertengahan 1930-an. Sedangkan pada 1940 hingga 1950-an mulai diperkenalkan serat buatan lain seperti polyester dan akrilik. Berbeda dengan serat alami yang pendek, serat buatan atau filamen ini sangat panjang dan tidak terputus. Selain itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan lebih elastis. Nah, gimana para listener? Sudah mulai banyak tahu kan tentang kain? Siapa nih di sini para listener yang memiliki cita-cita di bidang fashion? Tentunya kalian sangat tertarik di bidang fashion ini, pasti akan kenal betul beberapa jenis kain. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Storyteller akan terus menyajikan penemuan-penemuan lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya yang akan kita rangkum dalam Dunia Dalam Cerita.